Cerita hikayat Indra Putra. Raja Bikrama Puspa memiliki putra bernama Indra Putra, seorang pemuda bijaksana yang diramalkan akan menghadapi petualangan besar suatu hari. Indra Putra diculik jin atas titah dewa dan dilepaskan di hutan Telantara. Di sana ia menghadapi raksasa, makhluk gaib, dan berbagai bahaya. Indra Putra juga menolong putri-putri kerajaan dan lulus ujian para dewa. Menunjukkan keberanian, keadilan, dan kebijaksanaan, akhirnya ia kembali ke negerinya, disambut dengan sukacita dan diangkat menjadi raja yang memimpin dengan adil dan bijak. Hikayat ini mengajarkan bahwa keberanian dan budi luhur membawa keberhasilan. Kaidah kebahasaan dibagi menjadi 4 bagian. 1. Konjungsi, 2. Arkais, 3. Majas, 4. Diksi. Konjungsi dibagi 3 bagian, yaitu ada menghubungkan kata dan serta. Yang kedua ada menghubungkan kalimat namun, sehingga, misalnya. Yang ketiga ada penjelasan. Yang kedua ada arkais. Arkais dibagi menjadi 6. Di sini aku akan mengambil dua contoh saja. Yang ke satu arif berarti bijaksana atau pandai. Kedua ahli nujum berarti peramal atau orang yang dapat meramalkan kejadian di masa depan. Terus ada yang ketiga ada majas. Majas di sini ada 5. Aku akan mengambil 2 contoh saja. 1. Majas perbandingan. Contohnya tokoh Indra Putra sering dibandingkan dengan bintang atau bulan untuk menggambarkan ketampanannya. 2. Majas personifikasi, misalnya angin atau alam. Yang kedua ada majas personifikasi, misalnya angin atau alam digambarkan seolah-olah memiliki perasaan dan bisa berinteraksi dengan tokoh dalam cerita. Terus di sini ada diksi. Diksi ada 10 contoh. Di sini aku akan mengambil 2 contoh. 1. Bijaksana, menunjukkan kebijaksanaan dan kepemimpinan yang baik seperti yang dimiliki oleh Raja Bikrama Puspa. Yang kedua, budi pekerti luhur, menggambarkan unsur intrinsik. Yang pertama itu ada tema. Keberanian dan kebijaksanaan Indra Putra menghadapi berbagai rintangan. Yang kedua itu ada tokoh. Indra Putra, tokoh utama, Raja Bikrama Puspa, makhluk-makhluk fantastis, dewa, raja dari kerajaan lain yang mendukung tantangan bagi Indra Putra. Yang ketiga itu ada penokohan. Pangeran gagah, tampan, berani, bijaksana, dan sangat menyayangi anaknya. Yang keempat itu ada alur. Bersifat maju, mengisahkan perjalanan Indra Putra dari awal hingga akhir secara kronologis. Yang kelima itu adalah latar setting. Tempat, kerajaan, hutan, belantara, negeri ajaib. Waktu, kerajaan masa lampau yang fantastis. Suasana, menegangkan, damai, dan penuh keajaiban. Yang keenam itu ada amanat. Pentingnya keberanian, kesetiaan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi masalah hidup serta menekankan nilai kesabaran dan ketaatan kepada Tuhan. Sudut pandang orang ketiga karena mengetahui keseluruhan peristiwa dalam kisah Indra Putra. Unsur ekstrinsik dalam cerita hikayat Indra Putra. Yang pertama ada nilai budaya. Nah, di dalam hikayat Indra Putra, nilai budaya itu mencerminkan budaya Melayu yang kental, pentingnya hormat kepada orang tua, lalu patuh kepada kepemimpinan, serta kepatuh adat istiadat. Lalu yang kedua ada nilai sosial. Dalam hikayat Indra Putra ini mencerminkan nilai kesetiaan, keberanian, dan kebijaksanaan. Lalu ada nilai agama. Dalam hikayat Indra Putra mencerminkan karakter yang sering bertawakal atau menunjukkan ketaatan kepada kehendak dewa atau kekuatan yang lebih tinggi. Lalu ada nilai moral. Nah, di dalam
cerita hikayat Indra Putra ini terdapat nilai keberanian dalam menghadapi cobaan, kebaikan, dan bijaksana dalam mengambil keputusan.